Pada sesi ini saya akan membahas tentang statika fluida cair, di mana nanti kita akan menghitung fluida, statik fluida yang ada di kolom gelembung pancaran atau kita sebut dengan reaktor gelembung pancaran. Nah, reaktor ini merupakan salah satu jenis reaktor yang kita desain untuk melakukan satu penelitian. Nah, di dalam statika fluida cair yang paling penting adalah kita ingin menghitung tekanan statik ya. Jadi ini contoh adalah tabung atau kolom ya, kolom reaktor tadi. Misalkan ini adalah kolomnya, kemudian kita hubungkan ada satu pipa kapiler yang sangat kecil di sini. Nah, di mana langkah pertama misalkan kita mengisi limbah, ya, limbah dalam bentuk cairan, limbah amonia, dengan ketinggian kita sebut dengan H kecil f, ya, di mana di sini ada tekanan awal P0 sebesar 1 atmosfer, ini tekanan ATM ya yang di lingkup apa di kondisi di luar. Kemudian ini ada tekanan yang P1 kita sebut dengan tekanan yang di titik 1 dan ini yang ada di kolom atau di dalam reaktor. Kemudian P2 ini adalah tekanan kondisi di mana di pipa kapiler ya. Nah, untuk kondisi pertama kita tahu bahwa menghitung P2 bahwa tekanan yang ada di P2 itu tekanan yang ada di pipa kapiler ini akan sama dengan P0 ya. Jadi tekanan P0 ditambah dengan rho, ini adalah densitas. Nah, di mana karena ini kita menggunakan adalah limbah, maka ini adalah densitas limbah dikali dengan G ini adalah gaya gravitasi, dikali H kecil f, ini adalah ketinggian cairan yang ada, ya, yang bisa terukur di pipa kapiler ini, kemudian dikali dengan hole up liquid. Ya. Nah, jadi hole up ini adalah persentasi dari volume liquid ya. Jadi karena di sini belum terjadinya gelembung, jadi hole up liquid yang terjadi. Nah, kemudian P1, tekanan di P1 ini sama dengan ya kondisi yang tekanan yang ada di kolom ini adalah P0 ya, tekanan P0 ditambah dengan densitas limbah dikali dengan G sama dengan H kali F dikali dengan whole up liquid. Nah, kalau kita lihat persamaan P1 dan P2 ini sama ya. Nah, kemudian pada saat reaktor itu bereaksi, maka akan timbul bubble ya, gelembung yang terjadi di kolom ini atau di dalam reaktor ini. Nah, ini adalah whole up gas ya. Jadi adanya gelembung-gelembung gas ya yang terbentuk di dalam ini. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa ternyata tinggi permukaan cairan yang terjadi di reaktor ini, kita sebutkan H besar F, ini ternyata naik ya. Dia lebih besar daripada tinggi cairan yang ada di pipa kapiler, atau kita sebutkan H kecil f. Nah, ini karena adanya gelembung-gelembung ini sehingga volume di dalam reaktor ini terjadi kenaikan. Ya. Nah, kita asumsi bahwa di sini nanti ada tekanan P1 aksen dan P2 aksen, di mana P1 aksen itu tekanan yang tekanan di dasar ya pada yang terjadi di dalam reaktor, sedangkan P2 ini tekanan yang ada di pipa kapiler ini. Nah, kalau kita turunkan bahwa P2 aksen, rumusnya adalah sama dengan P0 ya, tekanan P0 ditambah dengan densitas limbah dikali dengan G, gaya gravitasi dikali dengan H kecil f. Nah, kalau itu sama juga P1, P1 aksen sama dengan P0 ya, tekanan P0 tambah densitas C ya. Nah, ini adalah densitas campuran ya. Karena apa? Karena di sini sudah terbentuk bubble atau gelembung udara sehingga densitasnya adalah densitas gelembung atau udara ditambah dengan densitas limbah. Dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan H. H ini adalah ketinggian ini ya, ketinggian cairan yang ada di reaktor dikali dengan whole up liquid. Nah, kita tahu bahwa whole up liquid itu sama dengan 1 dikurangi whole up dari gas ya.
Jadi di sini adalah rumusnya. Kemudian densitas campuran itu adalah sigma dari densitas udara ya ditambah dengan densitas limbah. Nah, kemudian kita tahu bahwa di mana tekanan P1 ya P1 aksen dan P2 aksen ini sama karena sejajar dengan sumbu sumbu X ini adalah tekanannya sama, maka kalau kita substitusi persamaan ini ya P2 aksen dan P1 akan menjadi seperti ini ya. Jadi di ruas kiri adalah P0 ditambah densitas limbah dikali dengan G gaya gravitasi dikali dengan H kecil f, ini adalah ketinggian cairan yang ada di pipa kapiler. Kemudian sama dengan P0 P1 aksen itu rumusnya ini ya. Jadi P0 ditambah dengan densitas limbah dikali dengan G kali dengan H besar F dikali dengan 1 min Hall up gas. Nah, jadi EL ini adalah untuk mencari adalah mencari apa sorry all half liquid ini adalah 1 min whole half fase gas. Nah, di sini densitas campuran ini karena densitas udaranya ini adalah sangat kecil, maka kita bisa abaikan ya, sehingga densitas campuran ini kita jadikan densitas limbah. Nah, kalau lihat persamaan ini, maka P0 ini bisa kita hilangkan ya di ruas kiri dan ruas kanan sehingga akan menjadi persamaan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa densitas limbah ini bisa kita hilangkan dengan gaya gravitasi ini kita hilangkan sehingga persamaannya akan di ruas kiri menjadi H kecil f atau ketinggian cairan yang ada di pipa kapiler ini sama dengan H besar F dikali dengan 1 min Hall fase gas. Nah, kalau kita cari Hall fase gas, maka sama dengan 1 minus H kecil f, ini adalah ketinggian cairan yang ada di pipa kapiler dibagi dengan ketinggian cairan yang ada di reaktor atau di kolom ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari Hall fase gas ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Hall fase gas ini adalah perbandingan ya antara ketinggian cairan yang ada di kolom dibagi dengan ketinggian cairan yang ada di pipa kapiler. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan bahas terkait dengan soal-soal problem yang ada yang terjadi di pipa kapiler. Terima kasih atas perhatiannya.